punya Andan Sari gitu ceritanya. Terus naik-naik ke atas itu ada ular naga yang meninggal bersimbah darah. Oh, kucing ini berkelahi dengan ular naga. Terus naik-naik turun di atas lagi, ternyata putranya masih ada, masih selamat gitu. Terus akhirnya punya Andan Sari itu berpikir setiap hari, berpikir gelisah karena kucing tidak berdosa, padahal menjaga putranya malah saya bunuh. Berpikir sedih, nyari utang beras, utang pati nyari pati, kan itu belum ada pengadilan, katanya orang Jawa dulu gitu. Terus akhirnya ada Temenggung Sidowayah, seorang tua di situ. Berarti Mbak Sidowayah itu sudah Temenggung ya? Iya, Temenggung Sidowayah itu sesepuh di situ. Temenggung Sidowayah di situ sudah tahu, terus diceritakan asal usulnya. Ning Andan Sari ini dari kerajaan Mojopahit, istri dari Ratu selir dari Ratu Mojopahit kan gitu. Ceritanya banyak-banyak, ceritakan sampai lahir, sampai membunuh kucing itu kan ceritanya. Mandi sini-sini diceritakan banyak. Terus akhirnya putranya dititipkan terus Temenggung Sidowayah. Belum diberi Gunung Ratu, akhirnya dimakamkan di situ kan gitu. Terus akhirnya putranya ya Sidowayah itu tidak bisa merawat bayi kecil itu. Akhirnya Temenggung Sidowayah punya saudara di sini, adik di sini, namanya Worawari di sini. Terus akhirnya dibawa ke sini sampai Worawari. Terus pertemuannya ketemu sama Bu Temenggung Sidowayah sama Ibu Worawari ada di Jalan Sendang Lawang. Makanya di Jalan Sendang Lawang itu ada sendang namanya. Itu pembukaan kan belum ada rumah itu namanya, pintu masuk lah namanya, pintu masuk yang namanya Sendang Lawang. Sebelahnya Semanu itu Sendang Lawang. Terus akhirnya dibawa yang sini di wilayah sini dan kampung sinilah. Akhirnya sudah besar, ikut di pasar, setiap hari ikut membantu di pasar. Tiap di pasar diwodo, dicaci orang nggak punya bapak, nggak punya ibu, wodo. Terus akhirnya setiap hari kan gitu, diwodo orang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Akhirnya lama-lama modo itu Joko Modo terlalu diwodo orang, dicaci diwodo lah. Ada pasar itu namanya Kampung Modo. Pasar ngapunten niku. Iya. Pasar panggilannya jeneng Mujono. Ngapunten Gus Mujono. Berarti Modo itu adalah bahasa lain diolok-olok ngoten. Iya, bahasa lain diolok-olok. Joko Modo dicaci lah namanya, diwodo. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, akhirnya diberi Kampung Modo, asal usulnya Modo, pasar Modo itu. Terus akhirnya lama-lama di kampung sini gak diwodo, akhirnya ada yang penghuninya kampung ini diberi nama Kampung Mendo. Sudah mungkur tidak dihina orang lah, akhirnya berkurang. Ya, terus akhirnya lama-lama ingin sebenarnya sudah tahu dengan orang-orang itu nggak punya bapak. Terus kalau ibu masih hidup di mana, kalau meninggal di mana. Akhirnya punya Andan Sari ditanya terus tiap hari. Terus akhirnya diantarkan di makam sana, ngimbang sana, terus diantar ke sana. Ternyata disuruh ada yang tinggi, punya julukan Gunung Ratu. Terus akhirnya yang tinggi itu malah Gunung Ratu. Terus akhirnya ke sana setelah tahu kalau benar-benar saya anaknya raja, anaknya ratu. Akhirnya pulang gak ada inspirasi, mempunyai inginan membuat ingin tahu tanah yang tinggi, si tinggil, siti lemah, tanah inggil tinggi, tanah yang tinggi seperti ini kan dilihat sebelumnya. Terus saya membuat tempat seperti ini sama teman-teman Lembala Kerbau. Setiap hari
ini. Terus akhirnya teman-teman yang sungkem di sini batunya nggak ngelorok, calon ratu itu katanya dulu sama teman-teman. Akhirnya teman-temannya sungkem di sini batunya ngelorok, sungkem di sini ngelorok. Jogomoto disungkem di sini nggak ngelorok, akhirnya Jogomoto ya, Jogomoto. Terus akhirnya Jogomoto di sini ada julukan Ratu Anak Gembala. Tenggiki sudah mempunyai firasat, sudah mempunyai anu ini julukan Raja Anak Gembala di sini. Terus sambil ngembala kerbau di sana-sana dipandang dari sini. Terus tempat ya, memantau, memantau, bukan memantau dari dari mata kacamata, tapi datin tapa berata di sini. Siap, kerbaunya di sana, hatinya bukan matanya, hatinya di sana. Berarti Bapak ngapunten Ki. Iya. Berarti ini juga bisa dikatakan tempat pertapaan beliaunya. Ya gitu. Melihat semedi, melihat kerbau di sana. Enggak mungkin kerbau Bapak dilihat mata di sini, enggak mungkin kan. Itu menurut akal, harus akal dipakai. Jadi harus akal dipakai kan gitu. Terus akhirnya itu ada pasukan di Majapahit, Bende, kerbaunya siapa yang bisa mengalahkan kerbau Majapahit bakal diberi hadiah kan gitu ceritanya. Terus itu akhirnya minta sama Ibu Worawari kerbau yang dibawa, kerbau bukan yang besar tapi kerbau yang kecil ya, kerbau yang kecil itu batuknya putih, tembus buntutnya putih, dalamannya putih. Akhirnya dibawa ke kerajaan Majapahit. Terus akhirnya Gutil ngelak nyusu, akhirnya menyerokol kebu yang besar itu, kebu yang besar kalah kan gitu ya. Akhirnya kalah, terus dibilang ini menang sama panitia kerajaan sana. Terus akhirnya gerangan dari mana? Dari Modo. Putranya siapa? Dari Nyandong Sari. Oh berarti putra saya sendiri dari Andong Sari itulah titik temunya dari Andong Sari itu, makanya diangkat putranya sendiri kan gitu. Terus kerbau yang kecil itu kok bisa mengalahkan kerbau yang besar, akhirnya punya julukan gajah. Kekuatannya Gutil yang kecil itu seperti kekuatan gajah, gajah dari Mada asal usulnya gitu ceritanya, gajah dari Mada. Julukan Gutil yang kecil itu kekuatan seperti gajah dari Mada. Terus akhirnya diberi wilayah di situ sama eyangnya ya, Ratu Brawijaya. Jogomoto enggak, kacamata enggak mau diberi, akhirnya Lang-Lang Buwana. Sebab karena ibunya sampai keluar dari kerajaan ini diiris sama keluarga kerajaan, akhirnya Lang-Lang Buwana sampai ke Nusantara, kembali ke sana sampai saya enggak ceritanya kan gitu. Ini versi dari sini, dari Temenggung Sidowayah. Sidowayah dari Mbu siapa ya, dari Temenggung Sidowayah dari Nyai Andong Sari. Andong Sari dari Temenggung Sidowayah, terus turun dari saudaranya nih sini Worawari. Akhirnya turun itu cerita gitu, ceritanya gitu, cerita singkat. Dan kurang lebihnya kita mohon maaf yang besar besar ini menurut versi ini, menurut kemampuan orang-orang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan gamblang panjang dan sangat dimengerti ya, iya. Cerita dari beliaunya yaitu Gus Mujiono. Gus Mujiono ini selaku juru pemelihara atau bisa dikatakan juru kunci yang ada di situs Sitinggil atau Lemah Dhuwur ini. Di sini adalah jejak peninggalan atau sejarah beliau Patih Gajah Mada. Dari cerita mulai dari Empu Supo sampai ke ibundanya Nyai Ratu Andong Sari, sampai bertemu dengan Mbah Sito Temenggung Sidowayah, sampai ke Mbok Rondo Worawari, sampai membuat tempat seperti ini. Alhamdulillah sudah diceritakan dengan gamblang oleh beliaunya yaitu Ki Mujiono. Semoga cerita ini, karena banyak sekali versi dari cerita sejarah Patih Gajah Mada, itu tadi adalah cerita versi dari Bukit Gunung Ratu atau cerita yang ada di sini seperti itu Gigi. Semoga aja kita ambil sisi baiknya, hikmah yang terbaik saja. Karena apa? Ini adalah bentuk sedikit demi sedikit cerita leluhur kita zaman dulu. Yang jelas seperti itu. Karena apa?
bukti sejarah ini ada di sini. Kampung Nggih, kalau tidak ada, tidak akan mungkin ada ceritanya seperti itu. Alhamdulillah, semoga bisa dimengerti di luar sana. Sekali lagi, kita sebagai putra wayah atau anak putu leluhur zaman dulu bisa uri-uri, bisa berjejak sejarah peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dulu. Nggih. Yang jelas kita ini kalau tanpa leluhur tidak akan ada di sini. Tanpa leluhur siapa kita juga, seperti itu. Terus, Pak. Nggih, salam rahayu, salam budaya, salam jejak sejarah. Nah, seperti itu tadi ya sedikit cerita dari beliaunya, yaitu Patih Gajah Mada. Oke, berakhir juga video kita sampai di sini. Ikuti perjalanan kita berjejak sejarah masih di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.